Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Badan Pengurus Jemaat GKR Telugong telah memutuskan bahwa ibadah online akan diatur sebagai berikut. Kebaktian umum pertama diadakan secara live streaming pada pukul 8 pagi. Lalu kebaktian umum kedua diadakan secara siaran ulang pada pukul 10 pagi. Lalu akses link ibadah ini baru bisa diakses kembali pada pukul 16 sore. Jadi pengaturan waktu ini diperlukan untuk membuat jemaat dapat lebih berdisiplin di dalam waktu beribadah. Kemudian pengaturan waktu juga diperlukan agar jemaat dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik di dalam beribadah secara online. Jadi ketika jemaat sebelum hari Minggu bisa dapat memilih dan menentukan kapan jam akan beribadah. Lalu jemaat juga dapat menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam beribadah, melainkan juga bersama dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya. Tentu saja kita mendorong jemaat untuk beribadah di gereja lokal, di gereja kita, gereja GKR Telugong. Dan kedisiplinan waktu ini sebenarnya salah satu cara untuk membangun kebiasaan yang baik di dalam beribadah secara online kepada seluruh jemaat GKR. Tentu saja kita sudah memikirkan hal ini. Selain waktu-waktu yang sudah ditentukan pada pukul 8, pada pukul 10, pada pukul 16 juga link ibadah dapat diakses secara terbuka sehingga orang luar juga bisa dapat mengikuti ibadah di gereja kita. Pertama-tama, tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa ibadah online itu adalah waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam ibadah online kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dengan adanya kedisiplinan waktu ini, sebelum hari Minggu kita dapat menentukan jadwal ibadah kita baik personal atau bersama dengan keluarga. Misalnya ada yang memilih KU pertama yang diadakan secara live streaming pada pukul 8 atau siaran ulang yang diadakan pada pukul 10. Atau kalau Bapak Ibu Saudara-saudari baru bisa beribadah pada sore hari, berarti dapat memilih waktu pada pukul 16 sore. Mandi dan bersihkanlah diri sebelum beribadah. Ingat, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, karena kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Duduklah di kursi, jangan sambil tiduran, atau sambil makan, atau sambil ngopi. Sekali lagi, ingat kita sedang berjumpa dengan Tuhan. 10 menit sebelum waktu beribadah dimulai, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi atau bersama dengan keluarga. Selama ibadah berlangsung, ingatlah bahwa kita bukan penonton yang sedang menonton ibadah. Di dalam ibadah, Tuhan sedang melihat kita. Oleh karenanya, selama ibadah berlangsung, ikutlah berpartisipasi dengan mengikuti arahan dari worship leader atau pengkhotbah. Ketika pujian dinaikkan, ikutlah bernyanyi. Ketika diajak untuk duduk dan berdiri, ikutlah untuk melakukannya. Ketika diajak untuk membaca firman bersama, ikutlah untuk membacanya. Lalu, untuk menyatakan rasa syukur kita juga, persembahan dapat ditransfer di dalam rekening dan QR Code yang sudah disediakan. Ini semua adalah bentuk partisipasi kita di dalam beribadah. Setelah ibadah selesai, tenangkan hati dan ambillah waktu teduh secara pribadi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Badan Pengurus Jemaat GKR Telugong telah memutuskan bahwa ibadah online akan diatur sebagai berikut. Kebaktian umum pertama
diadakan secara live streaming pada pukul 8 pagi. Lalu kebaktian umum kedua diadakan secara siaran ulang pada pukul 10 pagi. Lalu akses link ibadah ini baru bisa diakses kembali pada pukul 16 sore. Jadi pengaturan waktu ini diperlukan untuk membuat jemaat dapat lebih berdisiplin di dalam waktu beribadah. Kemudian pengaturan waktu juga diperlukan agar jemaat dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik di dalam beribadah secara online. Jadi ketika jemaat sebelum hari Minggu bisa dapat memilih dan menentukan kapan jam akan beribadah. Lalu jemaat juga dapat menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam beribadah, melainkan juga bersama dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya. Tentu saja kita mendorong jemaat untuk beribadah di gereja lokal, di gereja kita, gereja GKR Telugong. Dan kedisiplinan waktu ini sebenarnya salah satu cara untuk membangun kebiasaan yang baik di dalam beribadah secara online kepada seluruh jemaat GKR. Tentu saja kita sudah memikirkan hal ini. Selain waktu-waktu yang sudah ditentukan pada pukul 8, pada pukul 10, pada pukul 16 juga link ibadah dapat diakses secara terbuka sehingga orang luar juga bisa dapat mengikuti ibadah di gereja kita. Pertama-tama, tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa ibadah online itu adalah waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam ibadah online, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Kemudian, dengan adanya kedisiplinan waktu ini, sebelum hari Minggu kita dapat menentukan jadwal ibadah kita, baik personal atau bersama dengan keluarga. Misalnya, ada yang memilih KU pertama yang diadakan secara live streaming pada pukul 8 atau siaran ulang yang diadakan pada pukul 10. Atau kalau Bapak Ibu Saudara-saudari baru bisa beribadah pada sore hari, berarti dapat memilih waktu pada pukul 16 sore. Mandi dan bersihkanlah diri sebelum beribadah. Ingat, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, karena kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Duduklah di kursi, jangan sambil tiduran, atau sambil makan, atau sambil ngopi. Sekali lagi, ingat kita sedang berjumpa dengan Tuhan. 10 menit sebelum waktu beribadah dimulai, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi atau bersama dengan keluarga. Selama ibadah berlangsung, ingatlah bahwa kita bukan penonton yang sedang menonton ibadah. Di dalam ibadah, Tuhan sedang melihat kita. Oleh karenanya, selama ibadah berlangsung, ikutlah berpartisipasi dengan mengikuti arahan dari worship leader atau pengkhotbah. Ketika pujian dinaikkan, ikutlah bernyanyi. Ketika diajak untuk duduk dan berdiri, ikutlah untuk melakukannya. Ketika diajak untuk membaca firman bersama, ikutlah untuk membacanya. Lalu, untuk menyatakan rasa syukur kita juga, persembahan dapat ditransfer di dalam rekening dan QR Code yang sudah disediakan. Ini semua adalah bentuk partisipasi kita di dalam beribadah. Setelah ibadah selesai, tenangkan hati dan ambillah waktu teduh secara pribadi. Shalom Bapak.
Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah ini dimulai di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat sekalian. Sungguh bersyukur kita boleh hadir di tempat ini beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kita boleh beribadah baik di rumah maupun di gereja. Semua berkat anugerah Tuhan. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan, Tuhan yang mulia, mulia bagi Allah. Kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, yang rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergembiralah, menghadap Allah di antara anaknya. Kata penebusan mulia baginya, darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergembiralah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergembiralah, menghadap Allah di antara anaknya. Kenapa penebusan mulia baginya. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tidak pernah luput kasih setia juga berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Termasuk saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan-Mu. Kami percaya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan, saat ini kami mau
memohon ampun, mengakui segala dosa yang kami lakukan, yang menduka citakan hati Tuhan. Biarlah berkati kami agar kami boleh sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa, dan boleh hidup taat bersama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Berkati baik yang beribadah di gereja maupun di rumah. Biarlah ya Tuhan, kami boleh memfokuskan hati dan pikiran kami agar tertuju kepada Tuhan saja. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, kita akan mengakui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudari, sebagai manusia kita tidak luput dari yang namanya dosa, termasuk dosa kemarahan. Sekalipun kita sudah menjadi umat percaya, bukan berarti kita kebal akan dosa. Kita masih lemah dan masih bisa jatuh ke dalamnya. Maka dari itu kita harus terus-menerus mengandalkan Tuhan melalui firman-Nya agar boleh mengendalikan diri kita menjadi orang yang lebih sabar dan punya pengendalian diri. Mari sebentar kita akan mendengarkan khotbah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Yunus Harefa. Biarlah kita boleh memiliki kasih yang seperti Tuhan, kasih yang lemah lembut yang boleh kita sebarkan kepada sesama kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ataupun kami yang hari ini beribadah di rumah, sendirian atau bersama dengan keluarga kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan Engkau yang juga menyertai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bersama-sama bisa beribadah. Dan hari ini saudara-saudara kita akan melanjutkan khotbah serial 7 dosa maut saudara-saudara. Setelah kita sudah membahas dosa kesombongan, iri hati, dan hari ini kita akan membahas tentang dosa kemarahan. Saudara-saudara, mengapa dosa kemarahan ini bisa masuk ya dalam dosa mematikan? Ya, di antara 7 dosa lain saudara-saudara, maka kemarahan ini sebenarnya satu-satunya yang masih memiliki sisi positif ya, masih bisa marah. Tetapi kemarahan yang tidak terkendali itu bisa membawa kita pada hal yang lebih buruk lagi. Saudara-saudara, saya ingin kita mendasari perenungan kita hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27. Saya ingin kita membaca bagian ini secara bersama-sama, saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang nyonya yang mengaku dirinya Kristen, tapi suaminya masih belum percaya dan masih belum mengenal Tuhan. Namun saudara-saudara, si nyonya ini ingin sekali suaminya bisa mengenal Tuhan. Dia ingin sekali suaminya bisa datang beribadah dan bergereja. Saudara-saudara, lalu sang nyonya ini datang kepada Pak Pendeta, kemudian mengutarakan isi hatinya. Dan dia mengatakan, Pak Pendeta, tolong injili suami saya supaya dia mengenal Kristus sama seperti saya. Saudara-saudara, mendengar hal itu, Pak Pendeta itu mengatur waktu bertemu dan berjumpa dengan suami sang nyonya ini. Dan kemudian Pak Pendeta memberitakan Injil kepada sang suami ini, saudara. Dan kemudian ia mengajak suami si nyonya ini, yuk Pak datang ke gereja, ayo beribadah di gereja. Tetapi saudara-saudara, Pak Pendeta ini terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sang suami itu. Dia mengatakan, Pak Pendeta, saya sebenarnya bukan tidak mau ke gereja. Tetapi kalau ke gereja hanya mengajarkan hal-hal
yang membuat orang-orang menjadi pemarah. Buat apa Pak Pendeta? Maksudnya bagaimana Pak? Pak Pendeta ini agak bingung saudara-saudara. Lalu si suami, si nyonya itu bercerita panjang lebar kepada Pak Pendeta tentang sikap istrinya di rumah saudara-saudara. Pak Pendeta, awalnya saya pikir ketika istri saya datang ke gereja, pulang beribadah, rumah kami bisa menjadi lebih tenang Pak Pendeta. Tapi nyatanya tidak Pak Pendeta. Selama ini setelah pulang ibadah, istri saya malah sering naik pitam. Hal-hal remeh-temeh bisa dipersoalkan di rumah Pak Pendeta. Tidak ada hari tanpa marah-marah. Lalu sekarang Pak Pendeta ajak saya ke gereja Pak Pendeta. Pak Pendeta pengen saya juga jadi pemarah. Oh tidak Pak Pendeta, cukup istri saya saja. Saya enggak mau. Saudara-saudara, bertahun-tahun menjadi Kristen. Terlibat banyak pelayanan, menjadi aktivis, menjadi pelayan. Tapi kita harus jujur, kita masih bergumul dengan yang namanya kemarahan. Kita bergumul dengan kemarahan ini. Bahkan acap kali saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak mampu lagi mengendalikan kemarahannya. Saudara-saudara, terlebih di tengah situasi pandemi ini saudara ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita marah. Ya, karena jarang liburan, saudara, di rumah terus, bertemu dengan orang yang sama terus-menerus. Sensitif ya, lebih sensitif kita dan mudah sekali marah. Namun saudara-saudara, kalau kita menjadi Kristen dan tidak bisa mengendalikan amarah kita, dan sampai-sampai orang-orang di sekitar kita, keluarga, pasangan, teman, sahabat, mengenal kita sebagai Kristen pemarah, bukan Kristen peramah saudara-saudara. Maka kita perlu bertobat. Kenapa saudara-saudara? Karena seharusnya kita itu menanggalkan hal-hal yang buruk seperti itu. Tapi saudara-saudara, kita harus jujur begini. Kalau ada orang yang kita tahu pemarah ya saudara ya, suka marah-marah. Kalau kita tegur dia, kita ngomong, kamu kok marah-marah? Biasanya dia marah-marah ya saudara ya. Misalnya gini ya saudara. Kamu kok marah-marah sih? Siapa yang marah-marah? Saya enggak marah-marah. Sambil matanya melotot ya saudara-saudara. Biasanya enggak mengaku ya, kadang-kadang kemarahan itu membuat kita buta dan enggak sadar diri saudara-saudara ya. Tapi persoalannya begini saudara. Kemarahan kalau tidak dikendalikan, dikekang, bahaya. Pertama ada orang-orang yang marah itu saudara-saudara ya. Marah bisa meledak di dalam ya, orang menyembunyikan kemarahannya. Tapi itu berbahaya juga saudara. Bisa penyakitan macam-macam ya. Orang benci dan sebagainya. Tapi ada orang yang menyemburkan keluar, meledak keluar saudara, kemarahan itu. Nah bahaya juga ini ya. Karena kalau semburan itu keluar seperti sudah paku-paku bisa nancap kemana saja ya. Hati orang bisa terluka karena kemarahan itu tidak bisa lagi dikendalikan. Karena saudara, kemarahan yang tidak terkendali itu adalah sikap yang harusnya kita tanggalkan. Kemarahan yang tidak terkendali saudara adalah ciri orang yang belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Kalau kita Kristen, kita mengatakan diri kita kenal Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengendalikan amarah kita. Hati-hati saudara, ada sesuatu yang miss tentang konsep tentang pengenalan kita akan Allah. Karena seharusnya ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah, kita tahu bagaimana mengendalikan amarah itu. Saudara-saudara, dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32 tadi, Paulus itu mengontraskan dua gaya hidup, saudara. Gaya hidup antara orang yang sudah mengenal Allah dan yang belum mengenal Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita baca ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Kita baca satu-satu ayat ya. Sekarang kita baca ayat 17 saudara. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah.
dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudara, perikop ya, ayat tentang kemarahan itu didahului dengan sebuah kontras yang dijelaskan oleh Paulus. Orang-orang yang belum kenal Tuhan itu, hidupnya, kebiasaan-kebiasaannya, pikiran-pikirannya masih pikiran-pikiran yang berdosa, cara hidup yang berdosa. Lalu saudara, di ayat ke-20 hingga ayatnya yang ke-24, saya akan baca bagian ini kepada kita. Efesus 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, pada bagian ini Paulus dengan jelas mengontraskan dua gaya hidup, orang yang belum kenal Tuhan dan orang yang sudah kenal Tuhan. Orang yang belum kenal Tuhan itu hidupnya jauh dari Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia masih mengenakan ya manusia lamanya. Sedangkan orang yang sudah mengenal Allah, di sana dikatakan dia sedang berproses menanggalkan manusia lamanya dan ia mengenakan manusia yang baru. Saudara-saudara, lalu setelah membaca bagian ini, kemarahan itu kemudian dijelaskan oleh Paulus menjadi salah satu karakter yang harusnya ditanggalkan dalam proses ditanggalkan. Ya, saudara-saudara, dan harusnya kita mengenakan kebiasaan-kebiasaan karakter-karakter Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun demikian bukan berarti semua kemarahan itu adalah salah. Ya, sehingga di ayat yang ke-26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saudara-saudara, di satu sisi Paulus ini realistis, ya, manusia tidak pernah bisa lepas dari yang namanya marah. Sehingga nasihatnya bukan janganlah engkau marah, bukan itu saudara. Tetapi dia mengatakan apabila engkau marah, hati-hati jangan sampai engkau berbuat dosa. Dia mengatakan bahwa manusia, orang-orang Kristen mungkin ada di satu titik bisa marah, kesal sama sesuatu, bisa kemudian menjadi geram, berang dengan seseorang karena sesuatu hal. Tetapi jangan kamu berbuat dosa. Ya saudara-saudara, oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan seperti ini saudara, bahwa tidak semua kemarahan itu adalah dosa. Karena Tuhan sendiri, Allah sendiri pernah marah, pernah murka kepada umatnya. Tuhan Yesus pernah marah sama murid-muridnya. Ya. Dan di Efesus 4 ayat 26 ini saudara, marah itu tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya. Kalau marah boleh, tetapi ayat sebelumnya menarik sekali karena di ayat ke-24 dan ayat ke-25. Saya akan membacakan bagian ini kepada kita saudara. Dikatakan di sana, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi marah boleh, tetapi kebenaran dan kekudusan harus mendasarinya. Nah, masalahnya benarkah kita mendasari kemarahan kita atas dasar kebenaran dan kekudusan? Saudara-saudari, kalau tidak saudara ya, kalau tidak itu akan menjadi bahaya. Paulus itu berkata kepada jemaat, marahlah pada tindakan-tindakan yang salah, boleh, tapi jangan sembarangan marah. Jangan sampai kamu marah lalu kemudian menghasilkan dosa-dosa yang lain.
Ya saudara, biasanya kalau kita marah, kemudian muncul perkataan kotor dan sebagainya, bisa muncul dosa-dosa yang lain. Kemudian kalau kita marah saudara-saudara ya, Paulus kemudian memberikan 2 batasan ketika kita marah. Pertama, jangan terlalu lama, ayat 26. Dan kedua, jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Karena itu bahaya sekali. Ya, di ayat yang ke-26 tadi dengan jelas dikatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan terlalu lama saudara-saudara. Maka saya ingin mengatakan begini, hendaknya hari di mana kita marah menjadi hari di mana kita berdamai dan melepaskan pengampunan. Sudah, ini memang gak gampang ya. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk tidak memberi ruang besar bagi iblis. Bahaya sekali kalau engkau kesal, marah, kemudian berminggu-minggu, bertahun-tahun. Yang Anda marahi mungkin lupa dia pernah bikin kesal saudara ya. Tapi Anda nyimpen benci amarahnya sampai bertahun-tahun ya. Jadi penyakit sendiri saudara-saudara ya. Karena menyimpan kemarahan terlalu lama berarti memberi kesempatan kepada iblis. Maka di ayat 1 itu yang muncul di dalam diri kita nanti kepahitan, lalu kegeraman, fitnah dan sebagainya. Ya saudara-saudara. Maka saudara-saudara, sebuah kemarahan itu sebenarnya bisa dibenarkan. Asalkan dia diarahkan pada kebenaran, kekudusan, atau ketika kita melihat ketidakadilan, korupsi, pelanggaran HAM misalnya. Kita bisa marah dengan hal itu. Tetapi kalau di luar itu hati-hati saudara-saudara. Yesus pernah marah ketika di pelataran bait Allah. Dia marah kepada orang-orang yang menjadikan tempat kudus itu menjadi tempat penjualan. Dan ada ketidakadilan di sana. Mereka menjual korban persembahan dan orang-orang yang datang ke sana harus membeli kepada mereka. Itu ada unsur ketidakadilannya, makanya dia marah. Tapi ingat, ada satu hal yang menarik. Yesus yang marah di pelataran bait Allah itu adalah Yesus yang sama. Yang juga ngomong, ampuni yang bersalah kepadamu, kasihi musuhmu. Orang yang sama yang marah kepada ketidakadilan, pada ketidakbenaran. Orang yang sama yang mengatakan cintai musuh-musuhmu. Saudara-saudara, sekarang coba kita ingat saudara ya. Kapan terakhir kali kita marah? Kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah sedang bersama dengan keluarga, coba colek ya. Coba tanya kapan terakhir kali dia itu marah ya. Saudara-saudara, lalu tanya, kira-kira kenapa? Apa alasan kita marah kira-kira? Coba saudara sambil berpikir, apakah kita marah karena kekudusan Allah? Karena kebenaran Allah? Karena melihat ketidakadilan, melihat ketidakbenaran lalu hati kita geram? Kalau boleh jujur di hadapan Tuhan, kita lebih sering marah disebabkan oleh keakuan. Aku disebabkan oleh keakuan. Kebanyakan kita marah saudara-saudara karena aku. Bukan karena Allah. Bukan karena apa yang Allah inginkan. Aku marah karena orang lain menyinggung keakuanku. Aku marah karena orang tidak menghormati aku. Aku marah karena aku dilecehkan, aku marah karena aku dikhianati, aku marah karena aku enggak didengar, aku marah karena keakuanku itu disinggung. Lalu aku marah karena aku. Jarang sekali kita marah karena Allah, kekudusan Allah, kebenaran Allah. Saudara-saudari, saya ingat sekali ada satu peristiwa ketika kemarahan saya tidak terkendali kepada seorang teman saya sendiri, saudara. Saudara, karena dia ini ngomongnya, saudara ya, dia menghina saya. Tapi tidak hanya sampai di situ, dia menghina keluarga saya. Saudara-saudari,
ketika saya mendapatkan kata-kata seperti itu saudara-saudara, kemudian tangan saya kemudian memukul dia. Padahal dia teman saya sendiri. Saya sebenarnya menyesal saudara. Kenapa saya nggak bisa tahan emosi saya. Padahal dia adalah teman dekat saya sendiri. Tapi karena akunya itu udah disinggung, saya bisa sangat geram dan marah. Saudara-saudari, ketika Bapak Ibu saudara-saudari marah, pertimbangkan hal-hal ini. Mengapa Anda marah? Kepada siapa Anda marah? Dan kemudian porsinya wajar gak? Apakah tepat? Karena marahlah karena alasan yang tepat, kepada orang yang tepat dan dalam porsi yang tepat. Jangan sembarangan marah saudara. Intinya saudara-saudara, jangan sampai kemarahan itu menjadi tuan atas kita. Berbahaya. Tetapi kita harus mengendalikan amarah itu di bawah pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, kembali lagi cerita tentang si Nyonya Kristen tadi. Saudara, setelah si Pak Pendeta tahu kisah kehidupan Nyonya ini saudara. Lalu dia datang berjumpa dengan si Nyonya itu. Dia ngomong persis apa yang dikatakan oleh suaminya. Saudara-saudara, si Nyonya Kristen ini rupanya tidak menyadari bahwa sifat amarahnya sudah di luar batas dan tidak lagi terkendali. Saudara-saudara, hari itu kemudian dia datang sama Tuhan, dia bertobat, dia menangisi dosa-dosanya dan dia mau berproses menanggalkan manusia lama itu. Dan dia berproses menjadi seorang Kristen, Nyonya Kristen yang ramah. Saudara-saudari, beberapa hari kemudian si suami itu pergi memancing ikan karena hobinya mancing ikan. Kemudian ketika ia pulang ke rumah saudara-saudara dengan tangkai pancing di bahunya. Tanpa sengaja saudara, ketika ia masuk ke rumah, tangkai pancing itu menyentuh lampu meja yang sangat mahal. Dan lampu itu terlempar, hancur berserakan di lantai. Sang suami sudah tahu apa yang akan terjadi. Ia tetap berdiri, ia menunduk sambil menutup kedua telinganya. Dan ia menunggu kapan semburan makian istri itu akan muncul. Tetapi setelah beberapa lama menunggu saudara, ia heran. Kok gak ada ya suara itu? Dinanti-nantikan ya semburan itu. Saudara-saudara, dia tunggu-tunggu gak kunjung terdengar suara itu. Lalu ia menoleh ke sebelahnya saudara. Dia kaget. Di sebelahnya ada istrinya berdiri tersenyum. Dan ia meletakkan tangannya di pundak sang suami. Dia mengatakan, Papa tidak perlu khawatir soal ini. Di keluarga yang terbaik sekalipun, hal-hal semacam ini masih bisa terjadi. Saudara-saudara, kemudian si suami itu berkata, jadi mama gak marah begitu? Tanya sang suami itu, dia mengatakan tidak Pak. Hal itu sudah berlalu, saya mengakui kesalahan saya. Dan saya memang sadar saya sulit mengendalikan amarah saya. Tetapi saya mau belajar untuk berproses dan menanggalkan sifat-sifat buruk itu. Saudara-saudara, suaminya heran dan berkata dalam hatinya, sakit apa istri saya hari ini? Tidak biasanya seperti ini. Saudara-saudara, tapi perubahan itu terus-menerus terjadi. Si istri minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, si istri berproses meskipun gagal, jatuh, kadang gagal lagi, tetapi dia berproses saudara-saudara. Dia berubah. Dia sungguh-sungguh menjadi seorang istri yang ramah, yang lebih sabar bisa mengendalikan dirinya. Dan sejak saat itu saudara-saudara, suaminya kemudian betul-betul menjadi seorang anggota gereja dan dia aktif. Kehidupan keluarga mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara-saudara, hal yang pertama ketika kita mau menang atas dosa, kemarahan itu kenal dirimu. Kenal dirimu saudara, kenal dirimu. Kalau sekarang ini saudara ya, kita biasanya kemana-mana itu biasanya lihat alat ini saudara ya, termometer ya, pengukur suhu tubuh ya. Tadi sebelum ke gereja juga diukur suhu tubuh. Ya kemudian kalau di atas 37 itu hati-hati. Disuruh
pulang ya. Hati-hati kamu istirahat aja. Nah saudara, saya kebayang begini, andaikan ada termometer itu bisa mengukur suhu emosi kita ya. Jadi di keluarga itu sebelum suami datang diukur dulu suhu tubuhnya. Nah kalau sudah di atas 37 gitu misalnya saudara ya. Nah istri sudah mulai hati-hati tuh di rumah. Atau kemudian kita mulai waspada. Wah bahaya nih ya. Kita udah tahu nih, kita udah mulai marah. Dan kemudian saudara-saudara, kalau kita sadar diri, aduh aku udah marah nih. Maka gunakan ini saudara ya, masker. Ya, saudara, kadangkala kalau kita sudah marah, saudara, omongan itu bisa keluar apa saja. Kebun binatang semua bisa disebutkan, saudara-saudara. Kata-kata kotor, maka hati-hati. Ya, kita bisa harus mengendalikan kata-kata kita. Dan yang ketiga yang kita butuhkan, saudara, adalah jaga jarak. Ya, jaga jarak. Hati-hati, saudara, kalau orang sedang emosi itu, ya jaga jarak dengan piring, gelas semuanya bahaya ya. Apalagi ada orang di situ bisa disembur semuanya. Dan kalau Anda sudah menjaga jarak, mendekatlah kepada Tuhan, saudara. Ketika Anda sedang dikuasai oleh kemarahan apapun itu, datang sama Tuhan. Segera datang sama Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan itu untuk membawa Anda pada dosa yang lebih besar lagi. Dan ketika Anda datang kepada Tuhan, minta tolong sama Dia. Dan renungkan di ayat yang ke-32 ini. Dikatakan di sana, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita renungkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang berdosa yang sebenarnya membuat Allah menjadi marah dan murka. Tetapi di saat yang sama, saya dan saudara adalah orang berdosa yang kepada kita dinyatakan kasih dan pengampunan. Pengampunan yang sudah diberikan Allah melalui diri Yesus Kristus di atas kayu salib seharusnya bisa meredakan kemarahan kita dan melepaskan pengampunan. Saudara-saudara, sebagai kalimat terakhir saya ingin mengatakan seperti ini. Kunci untuk memadamkan kemarahan adalah salib Kristus. Karena salib Kristus mengingatkan kita bahwa Allah yang marah pada orang berdosa adalah Allah yang sama yang juga mengampuni orang berdosa. Di atas kayu salib, kemarahan Allah dinyatakan dan kemurahan Allah juga dicurahkan. Mari kita menundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Saudara-saudari, mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa kita di hadapannya. Kalau selama ini banyak kemarahan-kemarahan kita, datang akui kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini. Kami memohon ampun atas kegagalan-kegagalan kami. Secara khusus ketika kami gagal menguasai, mengendalikan kemarahan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami terus bersandar pada salib Kristus. Mengandalkan Kristus. Kami mau menanggalkan manusia-manusia lama kami. Dan kami mengenakan karakter-karakter Kristus dalam hidup kami. Engkau sertai setiap jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin ada hak yang hari ini sedang menyimpan amarah benci di dalam dirinya. Biarlah rasa benci itu dibawa kepada Tuhan, di bawah kaki salib Kristus. Agar kami disadarkan semua karena kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Yunus Harefa. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan Guru Injil Yunus.
Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa saudara-saudari transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Biarlah kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur kita. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku, ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami
bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati persembahan kami, kiranya persembahan kami boleh dipakai buat pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bahkan rindu tidak hanya persembahan berupa uang yang kami berikan, tetapi kami rindu hidup kami juga menjadi persembahan yang boleh berkenan di hati Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa kita. Tapi yang pertama saya mengajak kita secara pribadi boleh datang di hadapan Tuhan. Mungkin jemaat sedang bergumul dengan pergumulan jemaat masing-masing. Kalau saat ini jemaat ada yang bergumul dengan kondisi keadaan karena corona, ataupun jemaat sedang bergumul dengan keadaan kesehatan, ataupun jemaat sekalian sedang bergumul dengan pergumulan pribadi yang susah untuk diceritakan, saya memberi waktu secara pribadi boleh datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari bahwa ada begitu banyak pergumulan kami, yang kadang Tuhan susah untuk kami ceritakan kepada orang-orang. Saat ini Tuhan mungkin kami bergumul dengan kondisi perekonomian kami yang tidak stabil. Kami bergumul melihat bagaimana ke depan usaha atau pekerjaan kami apakah bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah pandemi yang terjadi pada saat ini. Tetapi ya Tuhan, jikalau kami lagi bergumul dengan keadaan demikian, kami mohon belas kasih Tuhan dan anugerah Tuhan terus memimpin dan memelihara hidup kami. Sehingga ya Tuhan, sekalipun pandemi ini membuat kami mengalami kesulitan dalam perekonomian, tetapi biarlah kami terus boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong kami. Biarlah kami Tuhan tetap terus hanya memandang hanya pada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, di antara kami ada yang bergumul dengan sakit penyakit yang sedang kami gumulkan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon belas kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjamah memulihkan kami. Bahkan Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh hanya percaya pada Tuhan saja. Tuhan Sang Penyembuh dan Pemulih hidup kami. Kalau ya Tuhan, di antara kami bergumul dengan kepahitan hidup, kami mungkin ada hati yang masih sakit hati dengan orang-orang di sekitar kami yang mendukakan hati kami. Ya Tuhan, tolong kami ketika kami tidak mampu mengampuni mereka, agar kami belajar untuk mengampuni mereka dan berdamai dengan mereka. Ya Tuhan, kalau kami ada yang bergumul dengan keluarga kami Tuhan, kami bergumul dengan masa depan anak-anak kami di tengah-tengah pandemik ini, tolong kami untuk sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau di antara kami Tuhan sedang bergumul dengan studi kami yang membuat kami susah untuk bangkit dan semangat, karena pandemi membuat kami sulit untuk belajar, sulit untuk berinteraksi. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan tolong kami, supaya kami bekerja dengan setia mengerjakan tanggung jawab kami khususnya dalam studi kami dengan baik. Jangan biarkan Tuhan kemalasan menghampiri hidup kami, ataupun hasad tidak bertanggung jawab
pada studi yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kalau ada di antara kami yang bergumul dengan diri kami sendiri Tuhan, kami merasa diri kami buruk, atau kami merasa diri kami ini tidak berguna, Tuhan tolong kami, buatlah kami memandang bahwa setiap pribadi berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan ingin kami memberi yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, kami sedang bergumul dengan situasi wabah corona yang sampai saat ini Tuhan masih terus merajalela di Indonesia kami. Ya Tuhan, Allah yang hidup, mohon belas kasih-Mu buat kami. Kami mohon kiranya Allah sendiri yang boleh memulihkan negara kami. Bahkan Tuhan beri hikmat buat pemerintah kami, supaya pemerintah kami dapat bijaksana di dalam mengambil setiap kebijakan ataupun keputusan yang ada. Kami juga berdoa untuk para tim medis yang berusaha sebisa dan semampu mereka ya Tuhan, untuk merawat para pasien COVID. Tuhan yang memberi mereka kekuatan dan memberi penghiburan, memberi mereka semangat untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap kami warga negara Indonesia. Jangan biarkan kami menjadi warga yang tidak taat pada Tuhan, khususnya yang Tuhan percayakan dalam hal ini taat pada aturan pemerintah. Tolong kami Tuhan supaya kami juga boleh bekerja sama dengan pemerintah di dalam mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah setiap doa yang kami bawa di hadapan Tuhan, yang kami alaskan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang sudah berulang tahun. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan menyertai jemaat sekalian. Saudara-saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 10 Oktober, hari Sabtu 10 Oktober 2020, akan ada acara pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kehidupan Rohani untuk pengurus majelis, pengurus komisi dan aktivis ya, diajak untuk bisa mengikuti pembinaan ini dengan tema tantangan dan peluang pelayanan di masa pandemi dengan pembicara Pendeta William Wairata. Ya, diadakan pada pukul 15 sampai pukul 16.30. Mari kita bersama-sama mengikuti pembinaan ini pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober. Yang kedua, saudara-saudara, kami terus mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk tetap setia di dalam peribadatan, ya, ibadah komunal kita. Dan kalau ada keluarga saudara yang mungkin masih belum setia, coba kita sama-sama ingatkan ya untuk bisa kita setia sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Saudara-saudara, dan selain ibadah komunal, yang penting juga adalah ibadah personal. Saudara-saudara, di tengah situasi ini, sediakanlah waktumu sesibuk-sibuk apapun, ya, 10 menit dalam satu hari sediakan waktu untuk berdoa, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai komitmen kami, saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, maka di YouTube kita, YouTube GKR juga, program menikmati firman setiap hari akan hadir menemani Bapak Ibu saudara-saudari 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa, hari
Kamis dan hari Sabtu, kami ingin bersama-sama kita menikmati firman bersama ya. 10 menit dalam sehari ada waktu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sangat indah sekali saudara-saudara ya. Dan itu akan dimulai minggu depan dan kita akan sama-sama bertumbuh bersama ya. Saudara-saudara, mari kita bersama bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, yang Ia nyatakan di dalam diri anaknya Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib, dan kasih di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saya dan saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati jemaat sekalian.